welcome back to my channel. Audi is here and gue mau ucapin Happy New Year untuk semuanya. Selamat tahun baru 2025. Kali ini gue mau share story perjalanan gue sebagai pasien MIDD dan juga PTSD. Dan gue mau ngucapin ke kalian semua yang nonton ini, sorry, poni gue ganggu banget. Nyolok mata gue, sorry. Oke. You are not alone. Seperti judulnya, you are not alone. Dan gue juga mau bilang bahwa kamu gak sendiri. Jangan biarkan kamu merasa sendiri dan terkurung dengan kesendirian dan menyendiri, akhirnya menarik diri untuk tidak bersosial karena kamu berbeda. Kita semua terlahir dengan keadaan yang berbeda. Kita adalah manusia yang unik, yang semuanya punya perbedaan. Jadi it's okay jika berbeda, and it's okay to not be okay. Jadi gue mau ceritain, awalnya gue itu ke psikolog waktu itu dengan kesadaran gue, karena gue sudah merasa sepertinya gue gak baik-baik aja gitu. Tapi di satu sisi gue merasa kalau gue jujur dengan keadaan gue, kalau gue sampai ke psikolog, ke psikiater, otomatis gue nanti dapatkan diagnosa, mungkin gue harus minum obat psikiater. Bagaimana dengan karir gue, bagaimana dengan pekerjaan gue, dan bagaimana orang sekitar gue menilai gue. Apalagi paradigma saat ini masih sangat buruk tentang orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Tapi akhirnya gue memberanikan diri, meyakinkan diri bahwa oke, aku udah gak baik-baik aja. Gue harus mencari pertolongan yang ahli gitu. Baik itu psikolog, sorry, aduh poni gue ganggu banget ya. Baik itu psikolog ataupun psikiater. Akhirnya gue mencari pertolongan sampai akhirnya si psikolog memberi diagnosa bahwa gue depresi mayor waktu itu. Dan waktu itu belum mengonsumsi obat ya, baru disuruh konsultasi secara rutin. Tapi gue merasa seperti terganggu, dalam tanda kutip. Sebenarnya gue gak terlalu peduli dengan kesehatan mental gue, karena gue merasa kayak kok gue harus konsul, dimana gue harus libur kerja dan segala macam, gue harus izin ke tempat kerjaan gue dan segala macam, gimana nantinya gitu loh. Gue masih mikirin pendapat orang lain gitu, gimana nanti orang lain bilang tentang gue, bagaimana nanti bos gue lihat gue gitu. Gue masih mikir seperti itu gitu. Dan akhirnya gue denial dan gue membuat seakan-akan diri gue nggak apa-apa. Gue bilang sama diri gue, gue nggak apa-apa, gue masih bisa ngejalanin hari-hari gue masih bisa kerja, gue masih bisa apa, udahlah nggak usah dipikirin gitu, nggak usah diurusin, selagi gue masih bisa mengabaikan gitu. Dan gue terus mengabaikan perasaan gue, apa yang terjadi sama gue nggak bisa tidur 2 hari, gue cemas bisa berhari-hari, dan kadang gue kehilangan minat, low mood dan segala macam. Gue alami itu semua, tapi gue masih kayak mengabaikan itu. Gue denial dengan semua itu karena gue hanya berpikir gimana caranya gue tetap bisa bekerja dan gue tetap dianggap gitu normal aja gitu. Karena waktu itu paradigma gue pun masih kacau ya, masih mikir kalau orang dengan gangguan jiwa nih orang yang otomatis sudah gak berguna gitu, otomatis nanti gak bakal punya kerjaan dan lain sebagainya. Tapi guys, semua yang diabaikan, semua yang selalu denial itu seperti bom waktu. Dan itu yang gue alami saat keadaan mungkin sangat berat, triggernya banyak, kerjaan juga banyak permasalahan, pribadi juga banyak masalah, dan hal yang selalu denial diabaikan itu akhirnya sebentar nih poni ganggu banget. Oke lanjut, sorry. Dan itu jadi bom waktu, dan akhirnya sorry, gue gak nyaman liat poni gue kayak gini. Oke, agak risih ya. Salah satu gangguan kepribadian gue adalah perfeksionis. Oke, balik lagi. Jadi bom waktu, dan akhirnya gue benar-benar tidak berfungsi. Tidur gak bisa, gak sekalinya bisa pun acak-acakan gue tidur pagi, siang gitu, malamnya gak bisa tidur, makan terganggu, semua akhirnya terganggu. Akhirnya gue kehilangan pekerjaan gue, karena gue akhirnya mengambil keputusan untuk mundur dari pekerjaan gue. Karena sangat-sangat tidak bisa lagi untuk diabaikan, untuk dicuekin gitu, atau untuk denial, untuk pura-pura biasa aja tuh udah gak bisa.
udah kondisi yang sangat-sangat butuh pertolongan gitu. Dan saat itulah gue mulai belajar untuk jujur pada diri gue sendiri. Oke, gue ini nggak apa, gue nih sedang tidak baik-baik aja, gue nih sebenarnya butuh bantuan orang lain gitu, gue butuh bantuan profesional untuk diri gue, dan kayaknya ini saatnya gue untuk peduli dengan diri gue gitu. Akhirnya gue memberanikan diri, meyakinkan diri gue untuk speak up dengan apa yang gue rasakan, apa yang gue alamin, dan gue mengunjungi para ahli ya, psikolog, dan aduh di poni gue ganggu banget, psikolog ataupun psikiater gitu. Dari sejak saat itu sangat-sangat anugerah bagi gue, karena ternyata sekitar gue mensupport gue, nggak ada yang kamu sampah gitu ya atau apa segala macam. Mungkin orang-orang di luar sana yang hanya kenal gue sekilas adalah ya, awal-awal tahun-tahun pertama tuh gue dibilang gila, dibilang stres, dibilang macam-macam gitu. Tapi ring satu atau circle utama gue mensupport gue dan mendukung gue untuk melakukan konsultasi, sampai gue konsumsi obat, bahkan sampai hari ini gue konsumsi obat. Dan ternyata dengan kejujuran gue, dengan apa adanya gue, dan dengan yakin dan membuka diri gue untuk bercerita kepada ahli, mencari pertolongan, itu mempercepat pulihnya gue. Bahkan itu mempermudah hidup gue yang tadinya kayaknya susah, struggle, nggak tahu apa, nggak tahu harus gimana. Ini gue bingung dengan perasaan gue, bingung apa yang terjadi sama gue gitu. Ternyata denial, mengabaikan dan tidak menerima itu bukan suatu hal yang bisa mendukung gue, malah itu yang menjatuhkan gue gitu. Karena kebiasaan gue yang selalu denial, mengabaikan, gengsi dan segala macam, itu hanya memperburuk keadaan gue gitu. Sejak gue mulai belajar jujur, mulai belajar terbuka, gue cerita dengan psikolog bahwa gue gini dan di refer ke psikiater, gue mulai cerita segala macam, dan gue mulai menerima itu ternyata jalan yang terbaik yang harusnya mungkin beberapa tahun lalu gue udah ngejalanin itu gitu. Tapi balik lagi, ingat kata pepatah, nggak ada hal yang terlambat gitu. Nggak ada hal yang terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Dan gue merasakan itu, walaupun gue terlambat, tapi gue menyadari dan gue mau jujur. Poin pertamanya itu jujur terhadap diri gue sendiri. Apa yang gue rasa, apa yang nggak nyaman sama gue, apa yang gue alami. Paling sangat pentingnya adalah jujur sama diri sendiri dan belajar menerima bahwa ya ini diri gue, it's okay gitu. Dan gue belajar untuk menerima bahwa gak apa-apa berbeda gitu. Ya memang manusia tercipta berbeda gitu. Kalau kali ini gue lagi mengalami struggle di kesehatan mental gue atau di jiwa gue, ya gak apa-apa, orang juga punya struggle-nya masing-masing. Dan ini bukan sesuatu yang permanen atau selamanya gue akan seperti ini. No, ini temporary gitu. Ini hanya sementara dan nanti pulih juga kembali normal gitu. Yang penting kerjasama dari diri gue sendiri yang mau terbuka, mau jujur apa yang gue rasain, apa yang gue alamin kepada ahli, biar ahli itu bantu gitu loh. Ahli gimana mau bantu kalau kita nggak terbuka gitu, ya kan? Gimana mau menolong kalau kita sendiri tuh masih menutupi dengan erat gitu. Oke, sekarang gue mau kasih gambaran seperti apa keadaan gue, sekacau apa keadaan gue saat itu. Gue yang sekarang ini udah jauh banget dari gue yang waktu itu. Gue waktu parah-parahnya gitu ya, gue mengalami halusinasi, gue gangguan makan, gangguan tidur, gangguan mood, semua terganggu. Bahkan pola pikir gue pun terganggu gitu. Gue gak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang halusinasi. Dan kadang halusinasi itu menjadi keseharian gitu, menjadi bagian dari hidup gue, karena gue gak menyadari gitu. Dan dokter bilang kenapa gue ngalamin halusinasi, karena ada ya struktur otak dan apa yang gue gak ngerti tekniknya, medikalnya gimana yang membuat gue halusinasi. Sampai akhirnya gue itu dibantu dengan menggunakan earphone. Kalau gue mau keluar rumah, mau kemana,
dokter menganjurkan ya pakai earphone aja, karena gue kan suka musik dan gue suka dengerin musik. Jadi untuk menjaga diri gue tetap fokus, tetap sadar, gue dengerin musik. Dan gue rasa itu adalah titik terberat di dalam hidup gue, karena gue nggak bisa lepas dari earphone. Bahkan gue sampai beli beberapa earphone karena untuk menjaga gue tetap dalam keadaan yang normal, tetap fokus, tetap sadar, gue harus dengerin musik gitu. Dan gue juga yang sangat tricky-nya, gue harus dengerin musik sedangkan gue itu kata dokter sensitif audio. Jadi audio gue lebih sensitif gitu, gue nggak bisa denger suara beep gitu atau yang melengking, gue akan panik gitu, nggak nyaman untuk gue gitu. Kadang udah pakai earphone juga tetap kedengeran gitu. Ya itu perjalanan gue gitu. Tapi kali ini gue nggak mau bicarain masa lalu, karena dokter gue bilang nggak ada cerita baru dari masa lalu. Jadi itu masa lalu yang kita cuma cukup ambil pelajarannya, listennya untuk tahun ini, untuk tahun kedepannya gitu. Pelajaran yang gue ambil, seburuk apapun keadaan gue, lebih baik jujur. Pertama jujur pada diri kita sendiri, dan kalau memang sudah tidak bisa menghandle, jangan terus-menerus menolak, lebih baik datang ke ahlinya. Karena di dunia ini Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, tinggal kita mau merendahkan diri untuk mencari pertolongan atau enggak. Pelan-pelan menerima siapa diri kita gitu. Dan kamu gak usah ngerasa kamu sendiri, karena dulu gue ngerasa sendiri karena gue minder. Pelajaran yang gue ambil dari masa lalu gue adalah, dulu gue ngerasa sendiri. Sebenarnya keadaan merasa sendiri itu dibuat diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue ngerasa minder, gue insecure, gue ngerasa kayak aduh gue punya gangguan mental, ada orang yang mau nemenin gue nggak ya gitu. Dan daripada gue bercoba bersosial biar gue dapat teman, gue malah menarik diri dan menyendiri gitu. Akhirnya gue merasa sendiri, gue merasa kayak di dunia ini yang paling menderita gue merasa gue sendirian gitu, nggak ada orang yang mengerti, nggak ada orang yang menerima. Padahal di balik itu gue yang tidak mau bersosial, gue yang nggak mau terbuka, gue yang nggak mau jujur karena gue gengsi, karena gue insecure, karena gue minder gitu. Jadi kadang keadaan itu buruk dan diperburuk oleh diri kita sendiri, dan itu yang gue alamin gitu. Dan setelah gue belajar, gue mulai menerima diri gue mulai aware dengan keadaan gue mau mulai jujur, gue terbuka aja, gue berteman aja. Gue berteman, kalau teman nanya, kalau kamu minum obat terus, itu obat apa? Gue jawab aja gitu. Kalau dia mau berteman sama gue, syukur, berarti kita berjodoh untuk saling berteman gitu. Tapi kalau nggak mau berteman karena mungkin nggak mau deket-deket dengan orang ODGJ atau apa, is okay, mungkin bukan jodohnya dan bukan kesempatan gue untuk berteman dengan dia kayak gitu. Terkadang ini pada umumnya ya, termasuk gue, kita pengen semua orang menerima kita apa adanya kita gitu, dan kita berekspektasi orang bahwa orang itu akan menerima kita, dan itu yang melukai kita gitu. Dan gue belajar dari masa lalu gue ambil pelajaran bahwa is okay kalau nggak semua orang menerima gue, is okay. Dan nggak perlu maksa untuk semua orang menerima gue, untuk semua orang mengerti gue, siapa gue, keadaan gue, dan lain sebagainya. Cukup 1-2 orang menerima gue, itu udah cukup. Gak perlu kita banyak-banyak teman tapi gak punya kualitas, tapi cukup 1-2 orang tapi kualitasnya dia mau menerima, mau menjadi teman, mau mendengar keluh kesah kita, mau saling berbagi dan sebagainya, itu udah cukup. Dan dengan gue menerapkan prinsip itu, gue gak mudah terluka. Itu adalah salah satu boundaries gue juga ya. Gue kalau berteman, kenalan baru sama orang, gue gak berekspektasi dia akan jadi teman gue, dia akan menerima gue, dia akan gak apa-apa dengan berteman gue sebagai orang ODGJ gitu. Gue kayak yaudah, kita kenalan, kita berteman, kalau memang jodoh ya kita akan jadi teman yang langgeng, kalau enggak ya gak apa-apa, gak semua orang harus menerima gue. Jadi kali ini di YouTube kali ini gue mau sharing ke teman-teman bahwa is okay kalau kamu sedang tidak baik-baik aja.
gangguan mental itu bukan suatu kutukan, bukan suatu keputusan atau keadaan permanen seumur hidup, dan bukan suatu label bahwa kamu sampah, kamu gak berguna, kamu gak bisa apa-apa. No, kita hanya sedang terluka dan kita butuh dokter, butuh psikolog, butuh yang ahli untuk mengobati luka kita, dan kita akan pulih seiring waktu gitu. Dan kita, gue khususnya, orang ODGJ atau penyintas, kita sama seperti orang pada umumnya kok, gak ada yang berbeda. Mungkin orang lagi batuk, berarti yang terluka masalah pernapasannya, tenggorokannya, dan lain sebagainya, dia juga butuh dokter. Gitu juga dengan keadaan gue sekarang. Gue punya anxiety, gue punya depresi, gue punya PTSD. Ya mungkin gue sedang terluka di situ dan gue butuh waktu untuk memulihkan itu. Tapi bukan berarti seluruh hidup gue tidak berfungsi, no. Anxiety, depresi, atau PTSD yang gue miliki hanya part kecil dari diri gue, dari keseluruhan diri gue, dari personality gue, karakter gue, dan lain sebagainya. Yang terluka tuh hanya itu, part kecilnya yang terluka. Jadi is okay. Cuma kadang paradigma orang aja yang tidak menyenangkan gitu. Dan belajar untuk menetapkan boundaries, untuk tidak terlalu mendengarkan orang lain, karena kamu tahu siapa diri kamu. So, jangan ragu untuk kamu jujur tentang diri kamu sendiri. Langkah pertama, jujur terhadap diri kita sendiri. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikir, apa yang kamu alami, itu semua valid. Kalau kamu merasa butuh pertolongan, jangan denial, jangan mengabaikan, jangan dientar-entarin. Kita hidup tuh sebentar. Dan orang yang harus kamu perhatikan pertama adalah diri kamu sendiri. Kenali, rasakan, dan kalau butuh pertolongan, cepat cari. Jangan sampai jadi bom waktu, karena kalau udah jadi bom waktu, itu akan merugikan kamu sangat banyak. Itu yang gue alamin, dan gue gak mau kalian alamin itu, karena bom waktu itu gak enak. Thank you for watching, dan gue ucapin sekali lagi selamat tahun baru 2025. Sehat-sehat terus, and bye-bye.